Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menjelaskan bentuk umum percabangan di bahasa pemrograman visual, khususnya jika menggunakan Visual Studio 2010 atau yang biasa disebut dengan VB.NET. Oke, pada prinsipnya untuk percabangan yang kalau kita menggunakan VB.NET ada 5 bentuk umum percabangan. Yang pertama bisa menggunakan struktur if then, yang kedua bisa menggunakan struktur if then else, yang ketiga bisa menggunakan struktur nested if atau yang biasa disebut dengan if tersarang. 3 bentuk umum percabangan ini sudah saya bahas di materi sebelumnya. Selanjutnya materi hari ini saya akan fokus ke struktur dengan menggunakan if. Oke, berikutnya nanti saya lanjut ke percabangan dengan menggunakan struktur select case. Oke, percabangan dengan menggunakan bentuk umum if merupakan salah satu percabangan yang ada di bahasa pemrograman VB.NET. Oke, pada umumnya bentuk penulisan kalau menggunakan struktur if then else biasanya kan tegak lurus, tegak biasanya atau yang biasa disebut dengan vertikal. Oke, bentuk semacam ini tentu banyak memakan baris atau terlalu panjang contohnya, terulang panjang atau terlalu panjang. Apalagi jika bentuknya nested if, kan lumayan agak makan baris sih sebenarnya kalau menggunakan struktur if then else. Untuk mengatasi kekurangan tersebut dapat menggunakan struktur if, yaitu struktur if then else yang bentuknya datar atau horizontal. Jadi ada salah satu bentuk umum kalau kita menggunakan percabangan if. Kalau sebelumnya kayak kita menggunakan struktur if then else, biasanya bentuk source code-nya adalah vertikal atau tegak lurus. Tapi kalau menggunakan struktur if, nanti bentuknya adalah horizontal, dari kiri ke kanan. Jadi tidak terlalu banyak makan baris sebenarnya. Bentuk penulisan if butuh variabel untuk menampung jawabannya. Jadi perbedaannya kalau menggunakan struktur if nanti butuh variabel penampung, variabel untuk menampung jawaban sementara. Oke, dari segi kecepatan struktur if lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan struktur if then else. Oke, ini keunggulan kalau kita menggunakan struktur if. Kurang lebih untuk bentuk percabangan jika menggunakan struktur if seperti yang ada di depan ini, hasil sama dengan if selanjutnya kondisi, koma, jawaban 1, koma, jawaban 2. Kalau memang ada 2 jawaban. Oke, hasil di sini merupakan variabel penampung yang memang harus kita siapkan. Kondisi berisi perbandingan antara satu variabel atau konstanta dengan variabel atau konstanta lain dengan menggunakan contohnya operator perbandingan lebih kecil, lebih besar sama dengan atau tidak sama dengan atau lebih besar sama dengan suatu keadaan dari suatu keadaan yang akan menghasilkan nilai benar atau salah. Jawaban 1, jawaban yang diberikan jika kondisi penyeleksian bernilai benar. Jawaban 2, jawaban yang diberikan jika kondisi penyeleksian bernilai salah. Kalau seumpama jawabannya lebih dari 2, nanti tinggal dilanjut saja gitu. Jawaban 1, jawaban 2, jawaban 3 dan seterusnya. Ini kurang lebih kalau kita menggunakan bentuk umum dari struktur if. Jadi bentuknya adalah horizontal atau dari kiri ke kanan. Ini enaknya kalau menggunakan struktur if. Oke, contoh untuk latihan, saya akan membuat aplikasi seperti yang ada di depan ini untuk menentukan hari contohnya. Ada 2 label yang saya gunakan yaitu untuk menulis contohnya hari dan nama hari. Selanjutnya saya menggunakan objek combo box. Selanjutnya nanti akan muncul contohnya di text box di sini sesuai dengan nama harinya. Kalau harinya contohnya hari pertama berarti hari Senin, hari kedua hari Selasa, ketiga hari Rabu dan seterusnya. Kurang lebih nanti source code-nya seperti yang ada di depan ini. Berarti pas saya klik harinya, selanjutnya saya tekan proses, nanti akan muncul contohnya nama harinya. Kurang lebih source code-nya seperti ini. Contoh saya buat variabel dengan nama hari, dim hari tipe datanya string. Selanjutnya dim ke contohnya. Berarti saya buat variabel baru lagi, dim ke contohnya s string contohnya. S string saya ambil dari cmb hari. Berarti combo box di sini saya berikan nama contohnya cmb hari.text. Selanjutnya hari sama dengan if buka kurung ke sama dengan ke di sini berarti untuk menampung ini ya. Untuk menampung combo box apakah 1, 2, 3 atau nanti sampai ke 7. Oke,
Oke, yang nantinya akan saya keluarkan di text box nama contohnya. Oke, langsung saja saya buatkan aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman VB.NET atau yang biasa disebut dengan Visual Studio. Cuman sebentar saya buka dulu Visual Studio-nya. Oke, sebenarnya sudah ada nih Visual Studio-nya. Saya share screen Visual Studio-nya. Ini kurang lebih untuk tampilan dari Visual Studio-nya. Form terakhir ada form 8, kita buat form baru, klik kanan, add Windows Form. Otomatis nanti akan terbentuk form terakhir yaitu form setelah form ke-8 berarti form ke-9. Arahin ke Windows Form. Selanjutnya klik add. Berikutnya tinggal kita desain seperti yang ada di modul. Ada 2 text box contohnya ada 2 label label hari dan nama hari. Label hari, oke. Label hari contohnya yang kita rubah adalah teksnya di propertiesnya. Selanjutnya satu lagi contohnya nama hari. Kita rubah di propertiesnya nama hari. Sambil kita save contohnya. Untuk hari kita menggunakan combo box. Contohnya namanya saya rubah CMB hari. Berarti di sini kita gunakan CMB hari untuk name-nya. CMB hari. Oke. Berikutnya untuk nama harinya kita menggunakan text box. Berikutnya kita gunakan button untuk memproses dan keluar dari aplikasi. Button 1 contohnya saya kasih nama BT proses. Teksnya saya rubah. Teksnya saya rubah. Berarti di sini proses. Selanjutnya button 2 teksnya keluar. Oke, selanjutnya kita rubah name-nya BT keluar. Oke, berikutnya tinggal kita fokus ke source code-nya. Kita fokus ke source code-nya. Sebelumnya untuk berikutnya contohnya untuk combo box-nya kita tambahkan item contohnya di propertiesnya agar nanti muncul angka 1 sampai angka 7. Berarti di item di properties ya, di item. Oke, ini kita tulis 1 2 3 4 5 6 7 sesuai dengan nominal hari. Baru selanjutnya tinggal kita fokus ke button proses. Jadi pada waktu kita pilih nama hari di di combo box, selanjutnya kita klik proses, nanti akan muncul nama harinya. Kita fokus di button proses, kita double klik button proses, kita buat variabel dengan nama hari. Dim hari string. Oke. Selanjutnya kita buat variabel dengan nama dim ke string juga. Contohnya saya buat string saja. String sama dengan ngambilnya contohnya bisa langsung kita definisikan seperti ini. Nama variabelnya adalah, nama objeknya adalah cmbhari.text. Baru selanjutnya tinggal kita fokus ke pembuatan variabel yaitu hari. Berikutnya kita buat struktur if-nya. Contoh yang pertama hari sama dengan, kan sudah itu. Hari sama dengan, selanjutnya if nih sudah ada. If selanjutnya ke sama dengan, kita gunakan variabel ke sama dengan 1 contohnya. Kalau nanti diklik angka 1, maka selanjutnya nama harinya adalah Senin. Oke, seperti ini. Selanjutnya koma, jangan lupa koma. Ulangi lagi if gitu. If selanjutnya buka kurung ke contohnya ke sama dengan 2.
maka jangan lupa koma, nama harinya adalah Selasa. Oke. Berikutnya jangan lupa ini tutup kurungnya berarti sebanyak buka kurungnya. Selanjutnya buat lagi contohnya untuk berikutnya koma ya, koma contohnya if ke sama dengan 3, stringnya 3. Oke, selanjutnya koma Rabu. Oke, agar nanti tidak terlalu banyak contohnya saya buat nanti di bawahnya lagi seperti ini. Atau sebenarnya nanti bisa dilanjutin lagi contohnya. Terakhir sebenarnya kan minggu. Oke, contohnya minggu. Biar nanti source code-nya tidak terlalu banyak error. Oke, tinggal kita lanjutin lagi. Ini kan baru 1, 2, 3, dan 7. Selanjutnya kita fokus untuk berikutnya. Seperti ini kan ya. Kita copy saja. Contohnya biar nanti tidak terlalu banyak ke samping kanan contohnya, sehingga tidak terlihat. Kita bisa contohnya enter, selanjutnya kita buat di bawahnya. If hari keempat, berarti hari keempat adalah hari Kamis. Tambahin satu lagi di sini, buka tutup kurungnya, biar tidak ada error. Oke, karena kan buka kurungnya sebanyak 4. Selanjutnya tambahin lagi untuk hari kelima. Kita copy saja, berarti hari kelima. Hari kelima berarti Jumat. Jangan lupa tutup kurungnya tambahin satu lagi. 1, 2, 3, 4. Oke, seperti ini. Tinggal satu lagi berarti ya. Setelah Jumat berarti Sabtu. If hari ke-6 berarti namanya adalah Sabtu. Oke. Buka kurungnya berapa kali? Sebanyak 6 kali ya, berarti tutup kurungnya pun sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kurang lebih seperti itu. Terus selanjutnya nanti akan saya tampilkan contohnya di objek, apakah sudah saya ganti txt nama. Contohnya, atau textbox 1 tidak usah saya ganti, contohnya penamaannya textbox 1 dot tag sama dengan ngambil dari variabel hari. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, berikutnya untuk keluar kita gunakan source code yang sebelumnya saja. Oke, seperti ini. Keluar berarti nanti akan keluar dari aplikasi. Oke, berikutnya tinggal kita jalankan, cuman sebelumnya kita rubah di project properties-nya, startup-nya kita jalankan, fokus ke form ke-9. Tinggal kita running, contohnya seperti ini. Sebentar, saya running lagi. Oke, saya running, contohnya tampilannya seperti ini untuk aplikasinya. Hari, kita pilih hari pertama, proses, berarti kan hari Senin. Hari kedua, proses hari Selasa. Kalau hari ke-7, hari Minggu. Hari ke-4, hari Kamis. Oke, ini kurang lebih kalau kita menggunakan struktur if. Jadi enaknya kalau menggunakan struktur if, bentuknya adalah horizontal. Horizontal dalam artian nanti ke kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Oke, ini kurang lebih untuk untuk bentuk umum jika menggunakan struktur if. Jadi kita harus membuat variabel penampung, yaitu contohnya saya bikin variabel dengan nama hari, karena di sini ada 2 variabel yaitu ke dan hari, makanya saya bikin dua-duanya. Yang pertama if contohnya ke sama dengan 1, karena yang akan ditampilkan adalah angka 1 dulu. Nama harinya Senin. Yang kedua kalau semuanya 2, nama harinya Selasa. Ketiga, nama harinya Rabu. Keempat, nama harinya Kamis. Kelima, nama harinya Jumat. Keenam, nama harinya Sabtu. Dan terakhir, ketujuh berarti nama harinya Minggu. Begitu pula untuk tutup kurungnya disesuaikan dengan banyaknya buka kurung.
Oke, kurang lebih demikian penjelasan dari struktur IIF di bahasa pemrograman Visual Studio 2010 atau yang biasa disebut dengan VB.NET. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya.